Apabila melakukan dosa atau perbuatan yang tidak disukai Allah, segeralah bertaubat. Jangan sampai menganggap remeh karena perbuatan dosa bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengerjakan sesuatu secara terburu-buru atau tergesa-gesa dalam Islam tidak dianjurkan, bahkan termasuk perbuatan syaitan karena dengan terburu-buru pekerjaan Anda tidak selesai dengan sempurna. Namun ada beberapa hal yang dikecualikan agar disegerakan. Tergesa-gesa dalam agama bisa dilakukan dalam 5 hal. Seperti yang dijelaskan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami dalam Tabakat As-Sufiyah yang di dalamnya mengatakan tergesa-gesa datangnya dari syaitan. Kecuali dalam 5 hal, yaitu memberikan hidangan pada tamu, merawat mayit, menikahkan anak gadis, membayar hutang dan taubat. Berikut penjelasan 5 hal tersebut beserta dalilnya. 1. Memuliakan tamu. Tamu adalah raja, itulah peribahasa yang sering kita dengar. Layaknya raja, tamu harus diperlakukan dengan baik, seperti disambut dengan hangat, diberi suguhan berupa makanan dan lain sebagainya. Menyegerakan menjamu tamu adalah sunnah. Sunnah yang demikian ini agar mempererat persaudaraan dan saling menghormati antar sesama. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka harus memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari. 2. Mengurus jenazah. Ketika seorang muslim wafat, Islam menganjurkan untuk menyegerakan pemakaman agar jasadnya mendapatkan tempat yang layak. Menyegerakan urusan jenazah sesuai dengan hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersegeralah di dalam mengurus jenazah. Jika ia orang salih maka kebaikanlah yang kalian persembahkan kepadanya, tetapi jika ia tidak seperti itu maka keburukanlah yang kalian letakkan dari atas pundak-pundak kalian. 3. Menikahkan gadis. Hal ini perlu diterapkan sebagai prinsip orang tua kepada anak gadisnya. Tidak ada yang lebih baik selain menikahkan anak gadis dengan pasangannya jika memang sudah waktunya tanpa mengulur waktu dengan berbagai alasan. Seperti kakak lelakinya belum menikah, calonnya belum mapan dan lain sebagainya. Yang harus dikedepankan adalah menyelamatkan anak gadisnya dari perbuatan zina, kebahagiaannya dan memudahkan anaknya menikah meski dengan pernikahan yang sederhana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa mengawinkan anak perempuan maka Allah akan memberikan mahkota kerajaan kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda sebaik-baik pernikahan yaitu yang dipermudah dan disegerakan. Perlu diingat, menikahkan bukan atas dasar paksaan, tetapi mempermudah jalannya jika memang sudah waktunya. 4. Membayar hutang. Membayar hutang sesuai kesepakatan waktu yang telah disepakati antara kedua belah pihak adalah penting, apalagi seseorang tidak akan masuk surga jika masih memiliki hutang. Maka dalam hal membayar hutang ini harus disegerakan dibayarkan. Jika memang sudah memiliki uang, jangan malah meremehkan dan menundanya. Urusan hutang piutang ini dijelaskan dalam hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang artinya sesungguhnya yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang. 5. Bertaubat. Apabila melakukan dosa atau perbuatan yang tidak disukai Allah, segeralah bertaubat. Jangan sampai menganggap remeh karena perbuatan dosa bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Luas ampunan bagi umatnya. Hal ini sesuai dengan firman-Nya yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu sangat luas ampunannya. Quran Surah An-Najm ayat 32, atau bisa juga dengan mengamalkan doa taubat yang dianjurkan Rasulullah. Ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat lagi Maha Pengampun. Rasulullah saja seorang yang paling mulia dan sudah dijanjikan surga untuknya masih mementingkan taubat, apalagi kita umatnya yang tidak luput dari dosa. Itulah kelima hal yang harus disegerakan dalam syariat Islam beserta dalil-dalilnya. Semoga apa yang kami sampaikan dalam video ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan serta kecintaan kita kepada Islam. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kamu mendapat notifikasi dari video kami berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.